Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'dah. Sahabat AR News dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir batin dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat AR yang dirahmati Allah, ternyata ini bagi kalian yang belum tahu ya, ternyata di dalam muhibbin sendiri itu, muhibbinnya para habaib ya, ini itu ada 3 tingkatan atau 3 kelompok muhibbin. Mungkin kalian belum tahu kan. Ini klasifikasinya bisa untuk mendeteksi pada diri kita. Kita itu muhibbin siapa sih? Kita muhibbin yang model bagaimana terhadap para habaib itu? Karena sejujurnya saya juga muhibbin dulu di tahun 2014 sampai di tahun 2015 setelah Muktamar NU yang terpilih Mbak Yai Said Akil Sirot, saya keluar waktu itu. Ceritanya ada di video-video saya sebelumnya. Jadi muhibbin ini juga dibagi menjadi 3. Muhibbin para habaib ini dibagi menjadi 3. Satu, yaitu muhibbin yang cinta buta. Nah, yang ini yang sangat berbahaya. Muhibbin yang cinta buta ini sangat-sangat berbahaya. Apapun yang dikatakan oleh habaib langsung ditelan mentah-mentah karena saking cintanya kepada zuriyah Rasulullah. Karena para habaib itu diyakini sebagai zuriyahnya Rasulullah gitulah. Makanya ketika habaib ngomong A, ya dia laksanakan A. Habaib ngomong B, dia laksanakan B. Habaib menyuruhkan perang, ya dia perang. Habaibnya disenggol sedikit aja, marahnya minta ampun. Nah, itu muhibbin yang cinta buta terhadap para habaib. Karena mereka benar-benar meyakini bahwa memuliakan zuriyah Rasulullah itu akan mendapatkan syafaatnya. Dan mereka meyakini bahwa habib-habib itu adalah zuriyah Rasulullah yang akan masuk surga dan bisa mengangkat atau mengajak serta mengatrol para muhibbinnya untuk masuk surganya Allah itulah. Padahal untuk masuk ke surga dan nerakanya Allah itu nggak harus punya alasan, terserah Allah, itu hak prerogatifnya Allah. Yang kedua, ada kelompok muhibbin yang cinta sejati. Ya, kalau yang pertama tadi kan cinta buta, ini cinta sejati. Cinta sejati kepada para habaib. Nah, cinta sejatinya mereka itu bagaimana? Mereka mencintai, benar-benar mencintai zuriyah Rasulullah. Karena mereka juga meyakini habaib adalah zuriyah Rasulullah. Maka mereka sangat mencintai. Atas dasar apa? Atas dasar ya mencintai zuriyah Rasulullah, sama halnya itu bentuk takdim dari atau memuliakan Rasulullah. Bentuk takdimnya kepada Rasulullah, bentuk hormatnya kepada Rasulullah. Makanya mereka mencintai habaib, mencintai zuriyah Rasulullah sebagai bentuk takdim mereka kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang model nomor 2, yang kelompok nomor 2 ya, muhibbin yang nomor 2 ini mudah disadarkan. Karena gini, mereka mencintai dengan keilmuan gitu. Jadi ketika muncul polemik nasab, mereka juga mencari sumbernya. Bener nggak sih? Jangan-jangan cinta saya nanti salah gitu. Jangan-jangan saya salah mencintai itu. Jadi mereka akhirnya apa? Melepaskan dulu rasa mahabbahnya, mengesampingkan rasa mahabbahnya terhadap para habaib, dan mengesampingkan juga kebenciannya terhadap orang yang membatalkan nasabnya habaib. Akhirnya mereka mencari bukti, mencari sumber, mencari literatur dan lain sebagainya. Dicari sampai mereka benar-benar bisa menemukan. Saat pencarian mereka terlebih dahulu kosongkan dulu rasa cintanya terhadap para habaib, kosongkan juga kebencian terhadap para pembatal nasab habaib.
Karena dengan demikian mereka bisa netral untuk memikir mana yang benar, mana yang salah. Dan begitu mereka mendapati, ya bahkan mereka ini untuk mencari sumber kebenaran tuh gak tanggung-tanggung loh, dan mendatangi orang-orang yang membatalkan nasabnya Habib. Didatangi, ada yang mendatangi, ada yang cuman sekedar lewat telepon, ada yang dari kajian-kajiannya saja dipelajari gitu. Akhirnya mereka benar-benar menemukan gambaran yang jelas. Oh, begitu mereka tahu, oh ternyata selama ini saya salah mencintai. Yang saya anggap dzurriyyah Rasulullah ternyata bukan dzurriyyah Rasulullah. Karena mereka itu mencintainya, ya muhibbin yang nomor 2, kelompok nomor 2 ini cinta sejati. Cintanya menggunakan ilmu, maka mereka mudah untuk sadar, oh ternyata saya salah mencintai. Akhirnya mereka berpaling, pelan-pelan mereka berpaling, semakin mempelajari. Dikaitkan lagi dengan haliyah dan makoliyah para habaib yang diikutinya. Oh iya ya, gak mungkin ya. Oh iya ya, Rasulullah akhlaknya kayak gini, masa keturunannya kayak gitu gitu kan. Akhirnya dicari-cari, dapat referensi-referensi. Akhirnya beliau, para muhibbin sejati ini bisa meninggalkan habaib, bisa melupakan habaib, bisa move on dengan habaib. Dan muhibbin yang paling menjengkelkan ini muhibbin yang nomor 3. Muhibbin yang di kelompok nomor 3 ini, yaitu muhibbin yang mencintai habaib, tapi cintanya itu cinta palsu, cintanya itu imitasi. Ya ini yang payah. Ini yang payah. Ini nggak bisa disadarkan, nggak bisa, susah untuk disadarkan gitu loh. Dan yang bisa menyadarkan siapa? Ya mereka sendiri gitu. Karena kelompok yang nomor 3 ini cintanya cinta palsu, pura-pura cinta aja. Karena apa? Karena mereka sungguhnya sudah mengetahui. Mereka ini orang-orang yang hebat, mereka ini orang-orang yang pinter. Ya, muhibbin yang nomor 3 yang punya cinta palsu terhadap habaib ini adalah mereka yang orang-orang pinter, orang-orang ngerti. Jadi mereka sudah tahu, mereka sudah ngerti bahwa habaib itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Akan tetapi karena suatu kenyamanan entah apa yang didapatkan dari mahabbahnya kepada mahabbah pura-pura, mahabbah bala-balnya terhadap para habaib, mereka terlalu nyaman di rombongan para habaib. Entah dia mendapatkan kenyamanan apa, saya nggak tahu. Entah dari berupa materi atau imateri, saya juga nggak tahu ya, kurang pasti tahu. Yang jelas mereka hanya memanfaatkan itu. Justru ini yang dirugikan adalah para habaib, karena mereka pura-pura cinta saja, pura-pura mencintai. Padahal mereka sebenarnya sudah tahu bahwa para habaib bukan dzurriyyah Rasulullah. Akan tetapi karena mereka mendapatkan keuntungan berada di barisan para habaib, berada di barisan pembela para habaib, mereka mendapatkan keuntungan, maka mereka nyaman di zona itu dan mereka menikmati zona itu tanpa memperdulikan omongan orang. Terserah mau serang aku ini itu, yang penting aku nyaman di situ, aku dapat keuntungan dari situ. Nah gitu ya. Jadi 3 kelompok muhibbin yang mencintai habaib ini yang paling merugikan tuh yang nomor 3, itu paling merugikan bagi pak habaib. Yang pertama yaitu yang cinta buta tadi ya, cinta buta tadi yang kesenggol sedikit aja habaibnya langsung wah perang, wah serang, wah dan lain sebagainya. Tuh muhibbin cinta buta, dan itu rata-rata mereka yang bodoh-bodoh, mereka yang tidak tahu tentang keilmuan itulah. Pokoknya hanya cinta buta aja, taklid buta juga, mengikuti aja, cuma ikut-ikutan. Yang kedua tadi adalah yang mencintai, cintanya sejati. Makanya begitu tahu, ternyata bukan dzurriyyah Rasulullah, saya salah mencintai. Akhirnya mereka mencintai dzurriyyah Rasulullah yang sesungguhnya gitu. Itu yang nomor 2. Dan nomor 3, ini sudah tahu bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasulullah, tapi mereka menikmati sekali apa yang mereka dapatkan, keuntungan yang mereka dapatkan. Akhirnya mereka nyaman di zona tersebut. Semoga video ini dapat memberikan manfaat buat kita semuanya, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi sobat AR yang nonton video saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.